Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukrulillah wa la hawla wa la quwwata illa billah. Salatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, alhamdulillah puji syukur kita haturkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas semua nikmat yang kita terima, wabil khusus nikmat iman yang harus kita selalu pupuk agar kemudian terus bisa bertahan di tengah hempasan fitnah di dunia yang luar biasa. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kita masih dalam rangkaian pembahasan hidup setelah mati, dan pada pertemuan yang lalu kita membacakan hadis panjang tentang proses perjalanan keluarnya ruh seorang mukmin dan ruh orang kafir atau orang munafik, di mana orang-orang yang beriman ruhnya keluar dengan mudah, adapun orang-orang kafir keluar dengan penuh sulit dan penuh kesulitan. Dan kemudian ruh orang beriman dibawa naik ke langit, dibukakan pintu langit 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Begitu sampai di langit ke-7, maka Allah memberikan ucapan kebaikan kepada orang itu dan kemudian diperintahkan untuk dikembalikan ke kuburannya masing-masing. Adapun ruh orang kafir maka tidak dibukakan pintu langit yang pertama dan kemudian diperintahkan untuk dikeplek lagi dan kuburannya, dan kemudian mereka ada di situ sampai hari kiamat. Nah, di situ orang-orang yang beriman itu dijembarkan kuburnya, ditunjukkan tempatnya di surga nanti, sehingga orang beriman tidak sabar untuk segera mendapatkannya. Adapun orang kafir itu ditunjukkan tempatnya di akhirat, di neraka, dan mereka mencium bau sangit neraka, dan kemudian kuburannya dihimpit sampai tulang-tulangnya remuk gitu kan, sehingga mereka minta agar kiamat jangan disegerakan. Dan ditambah lagi orang-orang yang beriman akan didatangi oleh manusia selain malaikat. Malaikat Munkar Nakir datang untuk bertanya, man rabbuka waman, dan siapa laki-laki ini, waman hadhihi rajul, hadar rajul, laki-laki ini. Maka orang yang beriman bisa menjawab, Rabbnya Allah, laki-laki ini adalah Rasulullah dan agamaku Islam. Kemudian ditanya lagi, wa ma ilmuka, ilmumu apa? Dan orang itu menjawab, ilmuku adalah Quran, dan kemudian aku pelajari dan aku amalkan. Adapun orang kafir, orang munafik, mereka mengatakan haha la adri, aku kurang ngerti. Dan haha di sini bukan haha guyu seneng gitu buatan, atau kiai nek guyu haha buatan, tapi ucapan atau ungkapan atau perkataan yang bermakna penuh takut, ketakutan. Medeni, jadi bahasa-bahasa yang memang dalam bahasa Arabnya tulisannya haha, tapi dalam maksudnya bukan haha seneng, tapi lebih kepada ngeri gitu. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ini ringkasannya nih. Maka kita coba kulik lagi dalilnya, karena nanti ada sebagian kaum muslimin, orang Islam juga, yang kemudian pengen mendirikan khilafah, tapi kemudian mereka salah kaprah masalah akidah, mereka tidak meyakini adanya siksa kubur. Maka pada kesempatan malam hari ini saya mencoba untuk menghadirkan dalil-dalil dari Quran dan Sunnah. Mudah-mudahan cukup waktunya untuk sampai dalil Quran, dalil Sunnah, sehingga harapannya kita senajan dereng pernah ngerasake alam kubur, tapi mungkin tak Allah ngerasake, maka kita harus beriman tentang keberadaan alam kubur. Jangan sampai kita istilahnya ngomongnya pun dhuwur banget, tapi urusan akidah malah luput gitu. Kayak berapa waktu yang lalu saya dapat flyer, dapat info ada seminar Profesor Sahiron Samsudin namanya ini, guru besar UIN Jogja, yang menjelaskan tentang metode tafsir nopo terus dikasih referensinya jurnal yang kalau waca gitu. Sing intine di situ bahwasannya profesor itu mengutip salah satu ayat dalam Quran, kalau mboten hafal ayat ini. Di situ disebutkan bahwasannya orang-orang Yahudi dan Nasrani dikritik oleh Allah tentang sifat atau sikap eksklusivisme mereka dulu zaman di Madinah. Loh, iki lho wong Yahudi karo Nasrani ora entuk eksklusif, tidak boleh merasa benar dalile iki. Dalil satu itu kemudian sama beliau dikatakan, oleh karena itu maka kita jangan eksklusif loh. Seolah-olah
Seolah-olah dua umat itu hari ini tidak eksklusif. Padahal dengan ningali kasus Palestina, itu kira-kira orang Yahudi itu merasa benar atau merasa salah? Merasa benar gitu kan. Sampai wani mateni wong. Berarti eksklusifnya Paul gitu kan. Lucunya kenapa dia nggak nasihati orang Yahudi yang bunuh orang, tapi justru pengen supaya kita yang berpegang pada akidah yang benar pengen dipreteli, kan aneh gitu. Belum lagi kalau kita ngomongkan ayat yang lain tentang pernyataan Allah berkali-kali disebutkan laqad kafara alladziina qalu innallaha salisun salasah, telah kafir orang-orang yang mengatakan Allah itu trinitas dan seterusnya bagian dari trinitas. Kemudian telah kafir orang yang mengatakan Allah itu punya anak. Kemudian Allah juga sebutkan orang-orang ahli kitab, orang-orang Yahudi, Nasrani itu sebagai penghuni neraka. Disebutkan seperti itu. Banyak ayat-ayat yang bertentangan dengan statement beliau yang cuma ngutip satu cerita tok kemudian dijadikan landasan hukum. Maka ngapunten nggih Pak Bu, terkadang memang gelar niku ya penting, tapi kita juga harus mempertimbangkan bagaimana kedudukan ilmu orang itu di atas Quran atau Sunnah apa enggak gitu. Jangan sampai anggar wis profesor mesti jaminan bener boten. Jangan sampai. Tapi bukan berarti kita juga wis tak nuntut ilmu dari wong sembarangan wong edan dituntut ilmu nggih boten juga. Maksud saya dengan silakan menuntut ilmu dari orang-orang yang berpendidikan tinggi, berpendidikan baik, tapi pastikan itu juga di atas Quran dan Sunnah. Sampai Profesor Dr. Said Agil Sirot sampai ngomong gitu kan, bahwasanya gak ada satu dalil pun yang menunjukkan kalau Allah itu ada loh kan. Aneh ya Profesor nanti ngomong gitu kan. Makanya hidayah itu kadang buatan sinkron kali latar belakang pendidikan. Pramila dulu orang-orang yang pertama menerima Islam itu kebanyakannya, walaupun sebagiannya dari kalangan terpelajar, tapi kebanyakannya itu dari kalangan budak, orang-orang yang dianggap hina oleh masyarakat pada zaman itu. Kemudian dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala tentang kubur. Allah Subhanahu Wa Taala berfirman pada Quran surat Al-Mu'min ayat 45-46, wa haqa bi ali fir'auna su'ul adab an-naru yuraduna 'alaiha ghuduwa wa 'ashiya wa yauma taqumus sa'ah adkhilu ala fir'auna asyaddal 'adzab. Dan Fir'aun beserta kaumnya dikepung oleh adab yang sangat buruk. Kepada mereka dinampakkan neraka pada pagi dan petang. Jadi Fir'aun itu saat ini dari nyemplung neraka, tapi dia ada di satu tempat yang dinampakkan adab pada pagi dan petang. Dan pada hari terjadinya kiamat, jadi sudah dinampakkan gambarannya, kowe sok ben ngene lho adab menen neraka, kok pas kiamat kowe kaya ngene iki lho. Dan dikatakan kepada malaikat, masukkanlah Fir'aun dan kaumnya ke dalam adab yang keras. Nah, ketika kita buka tafsirnya, Ibnu Katsir mengatakan ayat ini menjelaskan, menegaskan bahwasanya arwah Fir'aun dan mengikutnya dihadapkan ke neraka setiap pagi dan petang terus menerus hingga datang hari kiamat. Maka ketika datang kiamat barulah arwah dan jasadnya mereka sama-sama merasakan api neraka. Beliau juga berkata ayat ini adalah landasan kuat bagi kita ahli sunnah tentang adanya adab kubur. Makanya ketika ada tadi yang saya bilang ormas cita-citanya tinggi banget pengen mendirikan khilafah dan seterusnya, tapi kalau nggak percaya sama adab kubur, ini PR. Artinya gini loh, ketika kita bersatu dengan sekumpulan manusia, kita harus kemudian pastikan kumpulan itu di atas akidah yang benar. Jadi jangan cuman ubiak-ubiuk soal kepentingan perut atau kepentingan dunia, jangan. Tapi pastikan ini urusan yang baik dan benar. Oh, kita kumpul kenapa? Karena kita mau ngaji dengan pengajian yang benar, atau kita mau mengadakan kegiatan bakti sosial yang benar, atau kegiatan santunan yang benar. Nah, silakan. Tapi kalau cuma urusan kepentingan dunia dalam artian soal jabatan, soal pangkat, soal kedudukan, maka itu ngapunten, itu tentu hal yang sepele yang harusnya kita tinggalkan. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua, adabnya mengerikan disebutkan di dalam Quran surat Al-An'am ayat 93, walau taro idid dhalimuna fi ghamaratil maut wal malaikatu basitu aydihim akhriju anfusakumul yaum tudzauna adzabal hun bima kuntum taquluna 'ala Allahi ghairal haqqi wa kuntum an ayatihi tastakbirun. Alangkah dasarnya sekiranya kamu melihat di waktu orang-orang yang dolim berada di dalam tekanan-tekanan sakaratul maut. Jadi dengan nek pengen bukti kayak ini, dengan nek misal ngertosi enten sederek, napa enten rencang, napa enten tanggi gitu. Monggo pinara. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan jenengan kenal beliau ini mungkin ya
non muslim, kafir, kemudian mungkin ahli maksiat gitu. Kabari meh mati gitu, cobi mangentosi. Di sini dikatakan bahwasanya alangkah dasarnya sekiranya kamu melihat di waktu orang-orang yang dolim berada dalam tekanan-tekanan sakaratul maut. Jadi sakaratul mautnya itu mengerikan. Sedangkan para malaikat memukul dengan tangannya. Jadi ditutup, nah, rohnya orang beriman ditutup alon-alon, nah ini ditutup. Sambil berkata, akhriju anfusakumul yaum, keluarlah nyawamu. Al yauma tujzauna adzabal hun, hari ini kamu dibalas dengan siksaan yang menghinakan. Kemudian bima kuntum taquluna 'alallahi ghairal haq. Karena kamu sudah mengatakan tentang Allah yang enggak benar. Allah itu dua anak lah. Kalau orang Yahudi mengatakan yadullah maghlulah, tangan Allah itu terbelenggulah dan seterusnya. Usra benar kuwi kabeh. Wa kuntum an ayatihi tastakbirun, terus kamu ketika dijelaskan iki lho ayatnya sing bener ngene, maksudnya ngene, karepe ngene, kamu malah sombong. Sombong di sini bukan cuma soal malangkrik atau apa gitu. Tapi yang dimaksud sombong di sini karena Nabi SAW yaitu batarul haq wa ghamdun nas. Udah tahu itu benar nih ditolak dan kemudian meremehkan yang ngomong. Sopo kowe gitu. Padahal ketika itu satu kalimat yang benar, maka harusnya kita terima. Hatta ketika itu menyampaikan anak kita yang mungkin masih SD, masih SMP, Pak, misal Bapak esok khilaf ngunjuk ngangge tangan kiwa. Pak, Nabi kan ngunjuk ngangge tangan tengen gitu kan. Alah cah cilik. Nah, hati-hati niku. Itu bisa masuk dalam kategori kesombongan. Artinya ketika kita masih punya keluarga, punya anak yang menasihati kita di atas kebaikan, wah kita harus baik-baik bersyukur. Alhamdulillah, jazakallahu khair le gitu kan. Piye njaluk apa martabak apa njaluk apa tak tukokke gitu. Kita harus banyak bersyukur karena masih punya keluarga yang seperti itu. Suami juga sama ketika diingatkan oleh istrinya gitu. Mas itu saya adzan go salat. Mas musik lah. Atau istri, Bu yo salat yo salat. Wis mengko lah, filmnya cik seru. Nah, maka hal seperti ini harus kita koreksi lagi. Jangan sampai kemudian kita membenci orang-orang yang sudah menasihati kita di atas kebaikan karena itu termasuk bentuk kesombongan. Imam Al-Bukhari rahimahullah dalam sahihnya membuat judul bab maja'a fi adabil qabr, yaitu dalil-dalil tentang adab kubur, lalu beliau menyebutkan ayat di atas. Jadi ayat ini oleh Imam Al-Bukhari dimasukkan dalam bab ayat-ayat adab kubur atau dalil-dalil tentang adab kubur. Sehingga ini dalil yang kedua kalau adab kubur itu ada. Dalil yang ketiga tentang mati syahid. Nabi SAW, Allah SWT berfirman, wala taqulu liman yuqtalu fi sabilillahi amwat bal ahya'un walakin la tash'urun. Dan janganlah kamu mengatakan terhadap orang yang gugur di jalan Allah sebagai kondisi yang mati, tapi sebenarnya mereka hidup tapi kamu enggak nyadari. Maka Ibnu Katsir mengatakan Allah Ta'ala mengabarkan bahwa orang-orang yang mati syahid di alam barzah dalam keadaan senantiasa diberi rizki oleh Allah sebagaimana dalam hadis yang terdapat pada Sahih Muslim. Jadi keadaan orang mati syahid itu rotok benten. Jadi ketika nanti, insya Allah nanti bar ngomong ke kubur, kita ngomongin tentang ruh orang secara umum dibalikkan tentang kuburannya. Ruh orang secara umum. Tapi ruh orang yang mati syahid diletakkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala di tembolok burung-burung berwarna hijau yang ada di bawah arsy Allah. Jadi arsy langit ketujuh, di atasnya ada lautan, di atasnya ada arsy Allah. Di bawah arsy Allah itu ada burung-burung yang warnanya hijau, terbang sana kemari. Dan dia buat sarang atau dibikinkan sarang oleh Allah Subhanahu Wa Taala dari emas di bawah arsy itu. Disitulah mereka nyusuh, mereka bertengger atau mereka berdiam di situ. Nah, namanya burung disifati bahwasanya burungnya juga merasakan lapar dan haus. Ketika lapar mereka turun ke surga yang ada di bawahnya. Jadi surga itu kan bawah arsy Allah. Mereka turun ke surga itu kemudian makan makanan surga. Jadi surga niku pun enten. Sing dereng enten penghunine. Ning penghunine sinten niku pun enten daftare. Nah, cuman belum masuk ke sana karena manusia semuanya hari ini baru terhenti di level kuburan. Baru nanti dibagikan bareng-bareng masuk ke mahsyar. Nah, kembali ke situ, ketika dia lapar, maka dia makan buah-buahan di surga. Ketika dia haus, dia minum minuman atau air yang ada di sungai-sungai di surga. Terus balik meleh dan meliku. Nah, disebutkan dalam ayat tadi bahwasanya orang-orang yang mati syahid itu ahyaun, hidup di situ. Ruhnya, jasadnya ada di kuburan. Nah, maka sebagian ulama mengutip ayat yang serupa dengan ini
kisah tentang Ja'far, saudara Nabi SAW, yang mana beliau ketika di situ dikasih nikmat oleh Allah Subhanahu Wa Taala macam-macam dan ditanya, kowe meh njaluk apa neng? Kata Pak Ja'far, beliau mengatakan, saya minta dihidupkan lagi, mati Syahid, perang lagi, mati lagi, kesini lagi. Jadi orang melihat mati Syahid itu mengerikan, menyakitkan, mungkin ya ketusuk sakit, tapi ternyata beliau merasa pena gitu. Sehingga beliau minta itu. Nah kemudian orang mengatakan, ya saya iso nek jalukanmu kuwi. Nah, maka beliau kemudian mengatakan, ya sudah kalau gitu kabarkan ke orang yang hidup kalau di sini mendapat nikmat. Makanya nanti dalam ayat yang lain dikatakan bal ahyaun inda rabbihim yurzakun. Mereka hidup di sisi Allah dan diberi rizki. Nah, rizki ini yang nopo sing dijaluk dikei dalam konteks yang sebatas makanan burung tadi, ini mesti yo enak-enak gitu kan. Dan kemudian minumannya juga minuman yang ada di sungai di surga. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala, dalil yang keempat yaitu orang yang ingkar maka nasibnya akan susah. Allah Subhanahu Wa Taala berfirman, "Wa man a'rada an dzikri fa inna lahu ma'isatan dhanka wa nahsuruhu yaumal qiyamati a'ma." Quran surat Toha ayat 124. Siapa yang berpaling dari peringatanku maka sungguhnya baginya penghidupan yang sempit dan kami akan menghimpun mereka pada hari kiamat dalam keadaan buta. Maka Ibnu Qayyim mengatakan bukan hanya satu orang yang mengatakan ini, namun lebih dari itu mereka berdalil dengan ayat ini tentang adanya siksa kubur. Jadi ayat ini oleh Ibnu Qayyim dan sebagian ulama yang sepakat dimaksudkan bahwasanya orang-orang yang dulu ingkar dari ayat Allah maka di kuburan mereka dibikin buta, gelap. Mereka nggak bisa merasakan apa yang bisa dirasakan oleh orang-orang yang mendapat kenikmatan. Wallahu ta'ala. Kemudian dalil ayat yang kelima yaitu nasib orang-orang kafir. Allah Ta'ala berfirman, walau taro id yatawaffal ladina kafaru al malaikatu yadribuna wujuhahum wa adbaruhum wa dhuqu adzabal harid. Kalau kamu melihat para malaikat ketika mencabut nyawa orang-orang kafir seraya memukul muka dan belakang mereka, tadi dipukul mukanya gegere dan berkata, rasakan olehmu siksa neraka yang membara, tentulah kamu akan merasa ngeri. Maka Ibnu Qayyim mengatakan siksa yang dirasakan disebutkan dalam ayat ini adalah di alam barzakh, karena alam barzakh adalah alam pertama setelah kematian. Jadi orangnya itu adalah akan masuk barzakh, berarti dia akan mendapatkan kematian dan akan mendapatkan siksa kubur. Kemudian dalil yang kelima, tidak ada orang yang mampu menolong. Allah Ta'ala berfirman, fadarhum hatta yulaku yawmahum alladhi fihi yus'akun, pada Quran surat Tur ayat 45-47 sampai 47. Yauma la yughni anhum kaituhum say'au wala hum yunsurun wa inna lilladzina dzalamu 'adaban duna dzalik walakinna aktsarahum la ya'lamun. Maka biarkanlah mereka hingga mereka menemui hari yang dijanjikan kepada mereka, di mana pada hari itu mereka akan dibinasakan, yaitu hari ketika tidak berguna bagi mereka sedikit pun tipu daya yang mereka lakukan dan mereka tidak akan ditolong. Dan sesungguhnya orang-orang yang zalim ada adab yang pedih selain daripada itu, tetapi kebanyakan mereka tidak tahu. Maka Ibnu Abil Is mengatakan ayat ini bermakna siksaan bagi mereka dengan dibunuh atau disiksa lainnya di dunia. Ayat ini juga bermakna bahwa siksaan bagi mereka di alam barzakh yaitu alam kubur. Inilah pendapat yang tepat karena kebanyakan dari mereka mati. Namun jika tidak disiksa di dunia, maka ayat ini bisa bermakna siksaan secara umum. Jadi ayat ini menunjukkan bahwasanya musuhnya Nabi Muhammad SAW itu umumnya mati. Kalau kemudian dikatakan siksa, maka ini bermakna siksa hari ini yang dia dapatkan di kuburan. Walaupun nanti di akhirat nanti, di neraka nanti juga mendapatkan siksa, tapi Ibnu Abil Is meyakini ini ayat bermakna siksa hari ini juga yang mereka dapatkan di kuburan mereka. Wallahu ta'ala. Kemudian dalil yang keenam, orang beriman akan mudah menjawab pertanyaan para malaikat. Ditegaskan juga tidak cuma dalam hadis yang sudah saya bacakan panjang, tapi juga ditegaskan pada Quran surat Ibrahim ayat 27. Allah Ta'ala berfirman, yusabbitul ladzina amanu bil qawli tsabit fil hayatid dunya wa fil akhirah. Allah meneguhkan iman orang yang beriman dengan ucapan yang teguh di dalam kehidupan dunia dan di akhirat, dan Allah menyesatkan orang-orang zalim dan perbuatan apa yang dia kehendaki. Jadi ketika panjenengan berakidah yang lurus di dunia, panjenengan teguh dengan akidah yang lurus, maka nanti ketika panjenengan masuk di alam kubur, maka panjenengan didatangi malaikat, panjenengan akan teguh untuk menjawab, Tuhanku, Rabbku itu Allah, Nabiku Muhammad, kitabku Al-Quran, ilmuku Quran, dan aku sudah baca dan aku sudah pelajari. Dan itu jawaban itu nggak mungkin bisa dimanipulasi. Artinya kalau orang ini kemudian imannya kecampur dengan kesyirikan, kecampur dengan kemusyrikan, maka jawabannya apa? Haha,
la adri, aku orang ngerti medeni tenan kondisiku. Dan Al-Bara' bin Azib mengatakan nazalat fi adabil qabr. Ayat ini tadi yaitu Quran surat Ibrahim ayat 27, kata Al-Bara' bin Azib, ini turun untuk menjelaskan adanya siksa kubur. Kemudian dalil yang ketujuh, maka orang kafir akan berhenti diadab pada dua tiupan sangkakala. Jadi tiupan pertama, kan saat ini orang kafir itu diadab toh. Nah, maka begitu ditiup yang pertama, orang-orang yang hidup pada mati. Nah, di saat ditiup yang pertama ini ada kubur lerensek. Nah, kemudian ditiup yang kedua, orang-orang yang dikubur atau yang sudah pada mati persoalan kubur dibangkitkan. Nah, di antara dua tiupan ini adab itu berhenti, istirahat. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa nufikha fis-sur fa idza huwa minal ajdasi ila rabbihim yansilun." Dan tiuplah sangkakala yang kedua, maka tiba-tiba mereka keluar dengan segera dari kuburnya menuju kepada Tuhannya. Kemudian mereka mengatakan, qalu ya wailana man ba'asana min marqadina hada ma wa'adar rahmana wa sadaqal mursalun ma wa'adar rahmanu wa sadaqal mursalun. Inilah yang dijanjikan, mereka berkata, aduhai celaka kami, siapa yang membangkitkan kami dari tempat tidur kami, yaitu kubur kami. Inilah yang dijanjikan Tuhan yang Maha Pemurah, dan benarlah Rasul-Rasulnya. Jadi mereka dalam posisi orang-orang dimatikan, adabnya berhenti, kemudian orang-orang dibangkitkan. Antara dua tiupan itu mereka tidak diadab, dan mereka panik semuanya. Kemudian dalam tafsir Jalalain dijelaskan, li'annahum kanu bainan nafkhataini naimina lam yu'adzabu. Karena mereka orang kafir itu tidur di antara dua tiupan sangkakala karena mereka tidak diadab. Jadi begitu diadab kubur mereka tele-tele kok dilereni, mereka seneng. Kok tiba-tiba ditangek kaget. Sopo sih gugah aku ini? Kados ngapunten kita kalau baru tidur nyenyak, tiba-tiba krungu swara pintu dikeplek ya duer atau mungkin apa nih kan trafon bledok tuh. Kaget gitu kan. Nah, kira-kira nggih seperti itu, bahkan mungkin lebih parah dari itu. Dan Ibnu Katsir rahimahullah menjelaskan, qala Ubay bin Ka'ab radhiyallahu anhu, Ubay bin Ka'ab radhiyallahu mengatakan, wa Mujahid wal Hasan wa Qatadah, dan Imam Mujahid dan Al Hasan dan Qatadah, yaitu yanamuna naumatan qoblal ba'si. Mereka itu pada tidur sebelum kebangkitan. Jadi namanya tidur kan berarti tidak diapa-apai, gak diadab. Karena nek diadab ya iso tidur itu. Begitu kemudian dia tertidur, maka dia gak diadab. Kenapa kok gak diadab? Karena leren antara dua tiupan. Qala Qatadah wa dzalika bainan nafkhataini, dan itu adalah di antara dua tiupan sangkakala. Maka begitu benar-benar tertiup, mereka kaget karena saat durunge turu angker. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, dan korupsi, kata Nabi SAW, bisa mendatangkan adab kubur. Allah Ta'ala berfirman, wa may yaghlul ya'ti bima ghalla yaumal qiyamah. Siapa yang berbuat korupsi, maka dia akan membawa harta yang dia korupsi di hari kiamat. Nah, hulul adalah harta yang diambil dari apa yang diamanahkan kepada kita, dan itu adalah pengkhianatan. Seperti ketika peperangan ada ghanimah, maka diambil sebelum dibagi, maka itu hulul. Dalil tadi disebutkan bahwasanya orang yang melakukan korupsi akan diadab pada hari kiamat kelak. Ulama berbeda pendapat. Pendapat pertama maksudnya adalah pada alam setelah kematian. Ada ulama yang berpendapat pada alam kubur juga sudah diadab. Logikanya, ketika Nabi pernah menceritakan tentang adab kubur buat orang yang kencing tapi ceboknya nggak bersih, nek urusan kencing aja diadab, maka urusan korupsi nggih genah yo entuk adab karena dosanya lebih besar. Kemudian yang kesembilan, dalil yang kesembilan, Allah memberi tangguh manusia dengan memposisikan mereka berada di kuburannya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, wala yahsabanallahu ghafilan amma ya'malud dhalimuna innama yu'akhiruhum liyaumi taskhasu fihi al-absar. Dan janganlah sekali-kali kamu Muhammad mengira bahwa Allah lalai dari apa yang diperbuat oleh manusia-manusia yang dolim itu. Sesungguhnya Allah memberi tangguh kepada mereka sampai hari kiamat, pada waktu itu mata mereka terbelalak. Nah, jadi mereka masuk kuburan, kan nggak ada orang kekal tuh, kayak tangguh di dunia, kayak tangguh, kalau orang tobat, cemplung kubur, kayak tangguh di situ. Begitu kemudian kiamat datang, udah bangkit, maka dikuburlah itu mereka kemudian mendapatkan nikmat atau mendapatkan adab tergantung amalnya. Dalam ayat ini dikatakan Allah memberi tangguh, artinya tidak mengadab mereka sampai hari di mana mata manusia terbelalak, yaitu kiamat. Demikian logika hadis yang disampaikan. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kita masuk di dalil hadis
tentang siksa kubur dan kenikmatan kubur. Kalau tadi ayat-ayat ada 9. Nah, kemudian masuk dalam dalil hadis. Dalil yang pertama dari Zaid bin Sabit radhiyallahu anhu yang berkata, ketika beliau SAW berada di kebun milik Bani Najjar, di antara kendaraan bigolnya dan kami bersama beliau SAW, tiba-tiba bigolnya belok hingga hampir terlempar beliau SAW. Ternyata di situ ada 6, 5 atau 4 kuburan. Beliau berkata, adakah yang tahu siapa penghuni kubur ini? Jadi ada kuburan gitu kan. Begitu Nabi nitih keledai niku, bigol niku perkawinan antara keledai kalih kuda. Nah begitu meh cedak mriku niki si keledainya langsung muntir belok. Akhirnya Nabi hampir terlempar, hampir jatuh. Kemudian Nabi bertanya, siapa sing ngerti kuburan sapa iki? Kemudian Nabi bertanya lagi, kapan orang ini meninggal? Maka si yang ditanya menjawab, mereka meninggal ketika masih melakukan kesyirikan. Jadi orang-orang yang berbuat kesyirikan. Jadi sahabat mengatakan, siapa sing ditanya oleh Nabi, siapa yang tahu ini siapa? Oh saya ya Rasul. Ini kapan meninggal? Oh dulu waktu masih musyrik. Berarti ini orang-orang musyrik. Ini orang-orang Quraisy zaman dulu. Kemudian Nabi SAW bersabda, ini sabda yang menarik. Inna hadhil ummah tubtala fi kuburiha. Umatku iki, menungso iki, engko bakal diuji ning kuburane. Falaula alla tadafanu la ta'autullah ayyumsi akum min adabil qabri ladzi asma'u minhu. Kalau bukan karena kalian itu wajib nguburke jenazah, kalau bukan karena jenazah itu harus kalian kuburkan, harus kalian gali kuburnya, maka benar-benar aku akan minta pada Allah Subhanahu wa taala untuk membuka pendengaranmu ben kamu dengar ngerinya adab kubur. Jadi ceritanya Nabi naik keledai atau bigol tadi sampai di kuburan muntir. Kenapa? Karena kewan ini krungu adab kubur. Manusia enggak. Makanya Nabi nanya, iki sapa? Ngerti tak? Ngerti. Mati kapan? Biyen waktu masih berbuat kesyirikan. Makanya Nabi mengatakan, nek ora mergo kowe kudu ngubur, kuwi aku wis ndonga marang Gusti Allah ben kalian itu mendengar apa yang disiksa di situ. Saking ngerinya. Nek mengko kalian itu dengar kok ndak lawakah nguburke jenazah meneh saking ngerinya. Makanya Nabi gak minta itu. Oleh karena itu maka yang harus kita pahami bahwasanya adab kubur itu benar-benar ada. Bahkan dalam riwayat lain Ibunda Aisyah radhiyallahu anha berkata, ya, qalat alayya ajuzani min ujuzi Yahudil Madinati. Yaitu suatu ketika ada 2 orang tua perempuan yang masuk datang ke rumahku, dia orang Yahudi, 2 orangnya itu. Faqalata, dua-duanya mengatakan li kepadaku, inna ahlal kubur yu'adzibuna fi kuburihim. Sesungguhnya penghuni kubur itu diadab di dalam kubur mereka. Nanti orang Yahudi ceritani Ibunda Aisyah ngoten niku. Kemudian Ibunda Aisyah begitu dengar, beliau mengatakan fakadzab tumuha fakadzab tuhuma, maka aku pun mengingkari mereka. Aku ora percaya karo kowe Yahudi. Walam un'im an usaddiqoha, dan aku enggak mau mempercayai mereka. Tapi beliau radhiyallahu anha bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Fakharaja wa dakhala alayya Nabi. Kemudian 2 orang wanita tua ini keluar, Nabi masuk. Nah, fakultu, aku pun bertanya, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, inna ajuzaini wa zakartu lahu. Bahwasanya ada 2 orang tadi itu datang ke sini dan aku menceritakan kepada Nabi apa yang mereka ucapkan. Nah, yang terjadi, faqala, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, shadaqata. 2 orang Yahudi itu benar wahai Aisyah. Innahum yu'adzabuna azaban. Mereka orang yang di dalam kubur itu sedang diadab, tasma'uhul al-bahaimu kulluha. Bahwasanya binatang-binatang ternak itu bisa mendengar suara yang suara adab yang terjadi dalam kuburnya. Fama ra'aituhu ba'du fi sholatin illa ta'awwada min adabil qabr. Dan aku pun sejak pertanyaan itu saya selalu melihat beliau SAW setiap sholat selalu minta berlindung dari adab kubur.
Allahumma inni a'udzubika min adzabil qabri wa min adzabil jahannam wa min fitnatil mahya wal mamati wa min syarri fitnatil masiihid dajjal. Maka sejak saat itu beliau SAW selalu minta berlindung dari adab kubur. Dan adab kubur bisa didengar kewan tapi tidak bisa didengar manusia dan jin. Bapak yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Lalu tentang mungkar dan nakir, Nabi SAW bersabda, "Idza aida al-mu'minu fi qabrihi utiya." Jika seorang mukmin telah didudukkan dalam kuburnya kemudian didatangkan malaikat summa syahada alla ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah, kemudian mereka mengucapkan syahadat asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah, fadzalika qauluhu yusabbitullah alladzi na'amanu biqauli ats-tsabit. Maka itu sesuai dengan firman Allah Subhanahu wa taala pada Quran surah Ibrahim ayat 27, bahwasanya Allah meneguhkan ucapan orang-orang beriman dengan perkataan yang kokoh, yaitu akidah yang lurus. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kemudian ada dalil lagi yang mengatakan bahwa Nabi SAW mendengar adanya orang yang diadab karena tidak bersuci. Ani Ibnu Abbas qala, dari Ibnu Abbas beliau berkata, marra Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi SAW melewati bi haitin min haitanil Madinah au Makkah, yaitu melewati sebuah perkuburan di Mekah atau di Madinah. Jadi beliau lupa. Fasami asauta insanaini yu'adzibani fi kuburihima. Maka beliau SAW mendengar suara dua manusia yang sedang diadab di kubur mereka berdua. Faqala Nabi SAW, kemudian Nabi SAW bersabda, yu'adzibani wa ma yu'adzibani fi kabirin. Ini loh, dua kubur ini sedang diadab dan adabnya bukan karena urusan gede. Summa qala, kemudian beliau berkata, bala kana ahaduma la yastatiru min baulihi. Yang pertama diadab karena tidak membersihkan bekas kencingnya. Jadi bar pipis boten cawi. Wa kana al-akharu, dan yang kedua yaitu yamsi bin namimah, yaitu orang yang selalu mengadu domba. Dia enggak senang kalau hidup di masyarakat itu tenang. Senangnya rusuh dan gawe rusuh, senangnya tumbak tucuan, senangnya delok orang bertikai, bahkan menumpahkan darah, naudzubillah. Maka itu diadab di kubur. Kemudian dalil yang kelima, bahwasanya Nabi SAW berlindung dari adab kubur, bagaimana sabdanya, idza faragha ahadukum minat tasyahudil akhir, kalau kalian sudah selesai tasyahud akhir dari sebelum salam, fal yata'awwad billah min arba'in min adabi jahannam. Maka mintalah perlindungan dari 4 hal, yaitu min adabi jahannam, dari adab jahannam, wa min adabil qabr, dan dari adab kubur, wa min fitnatil mahya wal mamat, dan dari fitnah kehidupan dan fitnah kematian, wa min syarri al-masih ad-dajjal, dan dari kejelekan fitnah al-masih ad-dajjal. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, dalil hadis yang ke-6. Sebuah hadis disampaikan, akhbarona Ubaid ibni Abdul Karim, mengabarkan kepadaku Ubaid bin Abdul Karim, waqala, dan beliau berkata, hadatsana Muhammad ibni Ubaidillah Abu Tsabit, telah mengatakan, menceritakan kepadaku Muhammad bin Ubaidillah Abu Tsabit Al-Madani, qala, beliau berkata, hadatsana Ubay bin Abi Hazim, telah menceritakan kepada kami Ubay bin Abi Hazim an Suhail bin Abi Salih, dari Suhail bin Abi Salih an Arafah Jata ibni Abdillah, dari Arafah Jata bin Abdillah Al-Wahid an Asim, dari Asim bin Abi Najud, bahwasanya man qara'a, kata Nabi, siapa yang membaca tabarakalladzi biyadihil mulk, yaitu surat Al-Mulk, kullal lailah, setiap malam, mana'ahullahu biha min adabil kubur, maka Allah akan mencegah orang ini dari adab kubur. Wa kunna fi ahdi Rasulillah SAW, dan kami ketika pada masa hidup Nabi SAW, ketika Nabi masih hidup, nusammiha al-mani'ah, kami juga menyebut surat Al-Mulk itu sebagai surat Al-Mani'ah, yaitu surat yang mencegah adab kubur. Wa innaha fi kitabillahi suratun man qara'a biha fi kulli lailatin faqad aktsara wa ataba, dan ia akhirnya menjadi salah satu surat di antara kitab Allah, yaitu Quran, yaitu yang setiap malam paling banyak dibaca dan paling banyak menimbulkan atau menghadirkan kebaikan. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, maka dalil berikutnya yaitu dalil yang ke-8.
Dalil yang ke sebentar 7. Oh tadi udah 7. Dalil yang ke-8 dikatakan bahwasanya disebut sebagai fitnah kematian adalah adab kubur. Kan tadi doanya Allahumma inni a'udzubika min adzabil qabri wa min adzabil jahannam. Maka adabul qabr itu adalah fitnah kematian, itu adalah adab kubur. Nah, Nabi SAW juga pernah berdoa dengan doa yang lain, Allahumma inni a'udzubika minal ajzi wal kasali. Ya Allah, aku berlindung dari sifat malas dan lemah. Kemudian wal jubni wal bukhli, dan jiwa pengecut dan pelit, wal harami, dan dari usia tua tapi pikun. Wa a'udzubika min adzabil qabri wa min fitnatil mahya wal mamat. Dan aku berlindung dari adab kubur dan dari fitnah kehidupan dan fitnah kematian. Jadi fitnah kematian itu sebagian ulama berpendapat adab kubur, sebagian ulama berpendapat pertanyaan malaikat. Pertanyaan malaikat kita sepele, tapi kalau nggak bisa jawab ya sudah susah kan. Kemudian disebutkan dalam sebuah hadis tentang Utsman bin Affan ketika berkisah tentang adab kubur. Hani radhiyallahu an, bekas budak Utsman bin Affan berkata, "Kana Utsman idza waqafa ala qabrin baka hatta yabulla lihyatahu." Bahwasanya Utsman bin Affan itu ketika berada di kuburan beliau menangis sampai janggutnya itu basah. Di sini dibahasakan yabulla, yabulla itu kencing, jadi basahnya itu banyak, netes-netes. Nah, fakila lahu, kemudian beliau ditanya, lahu tuzkaru al-jannah wan nar. Disebutkan atau diingatkan kamu tentang surga dan neraka. Fala tabki, kok jenengan enggak nangis? Wa tabki min hada, tapi nek delok kuburan kok nangis. Nek maca ayat atau hadis surga neraka kok jenengan meneng wae, nek kuburan kok nangis ngopo gitu. Faqala, kata Utsman bin Affan, dia berkata, Inna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala. Sesungguhnya Nabi SAW itu bersabda, innal qabra awwalu manzilin min manazilil akhirah. Sing jenenge kuburan kuwi papan panggonan pertama sadurunge ning akhirat. Fa in naja minhu fama ba'dahu aisaru minhu. Nek nganti selamat ning kubur, maka setelahnya aman gitu. Maka wa illam yanju minhu, tapi nek enggak selamat fama ba'dahu asyaddu minhu. Maka setelahnya ruwet urusannya. Qala wa qala Rasulullah SAW, kemudian Nabi SAW bersabda, ma ra'aitu man daron qatun illa al-qabra afdha'u minhu. Maka aku tidak pernah melihat pemandangan apapun yang lebih menakutkan daripada kuburan. Makanya Utsman bin Affan itu ketika diingatkan tentang surga dan neraka, beliau enggak panik, enggak nangis. Tapi begitu kuburan, beliau langsung nangis. Kenapa? Karena beliau merasa tahu benar kalau Nabi itu mengatakan iki lho papan manggonan dhisik. Nek ning kene selamat sak bare aman. Tapi kalau ning kene enggak selamat sak bare ruwet. Makanya beliau lebih senang untuk melihat yang dekat. Aku kudu selamat ning kene. Mergo nek selamat ning kene jaminan selamat ning kono gitu. Ngoten. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian pada hadis yang lain disebutkan tentang gelapnya alam kubur. Nabi Hurairah dari Abu Hurairah anna imra'atan sauda kanat takumul masjid. Bahwasanya ada seorang wanita hitam yang biasa membersihkan masjid, au syaban, atau seorang pemuda, faqadaha Rasulullah SAW anha au anhu. Maka beliau SAW kok kehilangan orang tersebut. Lalu beliau menanyakan tentang orang-orang itu. Mana nih yang kayak ini resik-resik masjid, mana orangnya kok enggak ada? Faqalu, kata para sahabat, mata, sudah meninggal ya Rasul. Qala, kata Nabi SAW, afala kuntum adzantumuni, ngapa kok kamu enggak ngasih tahu aku? Jadi Nabi itu gelo nek nganti enek wong apik mati meninggal kok enggak dikabari. Senajan cuman tukang resik-resik masjid. Walaupun tukang di sini bukan berarti terus digaji. Saikhlasnya dia ikhlas bersihin kulit. Mana ini? Mati ya Rasul, meninggal. Maka Nabi pun ya gelo, kok ora kabari. Qala, kata para sahabat, fa ka'annahum saghuru amroha au amrohu. Para sahabat mengatakan, ini wong cilik toh Rasul. Ini kan cuma orang biasa toh, cuma marbot tukang resik-resik masjid, remeh gitu. Kemudian qala, kata Nabi SAW, dulluni ala qabri, dudohno aku kuburan endi. Fadulluhu fasalla alaiha, maka beliau mereka menunjukkan kuburannya, lalu beliau menyolatinya. Ini menjadi dalil Pak, ketika panjenengan enten piye ingkang sedo jenengan dereng sempat nyolatke jenazah. Napa ten ngomahe napa ten masjid, kok pun dilebetke ten kuburan jenengan angsal salat jenazah ten cedhak kuburan.
Nanti misal kuburane niki jenengan mriki. Nah, salat ke jenazah angsal. Nggih, dadi boten salat madhep kuburan dalam artian nyembah kuburan boten, memang sunahe ngoten nyolake sing mati ten mriku pun dikubur nggih. Summa qala kata Nabi sallallahu alaihi wasallam inna hadhil kubur mamlu'atun dzulmatan ala ahliha wa inna Allah azza wa jalla yunawwiruha lahum bisolati alaihim. Sungguhnya kubur-kubur ini kan kuburan banyak nih. Kubur-kubur ini loh dipenuhi kegelapan atas penghuninya, dan sesungguhnya Allah azza wa jalla akan meneranginya bagi mereka yang sholawat kepadaku. Ramillah ini juga dalil pentingnya memperbanyak sholawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ning boten kemudian sholawatan sing ngangge klothekan nika boten. Dadi jenengan jumeneng kalih napa nenggo sinten Allahumma sholli ala Muhammad atau ten masjid Allahumma sholli atau pas pengawasan ngeten nggih sambil mirengke Allahumma sholli ala Muhammad atau istighfar gitu kan. Kemudian dalil yang ke-11 sempitnya alam kubur disebutkan dalam sebuah riwayat tidak ada seorang pun yang dapat selamat dari himpitannya. Beberapa hadis menerangkan bahwa kubur menghimpit Sa'ad bin Mu'adz radhiyallahu an, padahal kematiannya membuat arsy Allah bergerak, pintu-pintu langit terbuka serta malaikat sebanyak 70.000 menyaksikan. Jadi yang namanya Sa'ad bin Mu'adz ini termasuk sahabat yang luar biasa. Begitu beliau wafat niku arsy Allah niku sing besar itu gertar gitu. Pintu langit itu kebuka semua gitu. Tapi yang terjadi beliau juga dihimpit di kuburan. Nabi SAW yang bersabda, "Hadzal ladzi taharraka lahul ars wa futihat lahu abwabus sama." Ini loh orang yang mampu menggerakkan arsy Allah karena kematiannya. Pintu-pintu langit terbuka karena kematiannya, dan wa syahidahu sab'una alfa minal malaikah. Kematiannya dipersaksikan 70.000 orang malaikat. Laqad dummatan summa furrija anhu. Tapi hari ini aku melihat dia dihimpit dan dicepit oleh kubur, akan tetapi kemudian dibebaskan. Jadi kuburan ini menghimpit, tapi kemudian karena keutamaan orang ini kemudian dibebaskan. Nah, orang kafir, orang munafik terus sampai hari kiamat dihimpit terus. Ini menjadi dalil bahwasanya azab kubur itu enten. Dalam riwayat lain Nabi SAW bersabda, "Inna lil qabri dohtotan walau kana ahadun najian minha naja minha Sa'ad ibn Mu'adz." Sesungguhnya kubur itu benar-benar memiliki himpitan. Bila seorang selamat darinya maka tentu Sa'ad bin Mu'adz selamat. Artinya keselamatan Sa'ad bin Mu'adz tetap setelah merasakan himpitan. Sehingga ketika kita wafat kemudian masuk kuburan, kita tetap akan merasakan himpitan itu, dan kemudian diselamatkan, sehingga kita akan banyak bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian dalil yang ke-12, ya, bocor kabeh pian. Kami kenal ini. Wah, 10 menit boleh. Ada yang mau tanya? Ini ditutupnya sampai selesai nih 90-an. Sampai 11 mawon nih, sampai tadi 11 mawon. Insyaallah kita lanjutkan di pertemuan yang akan datang. Dalil nomor 12 sampai pinten ini? 24. Jadi ada 9 ayat yang istilahnya saya kumpulkan, mungkin ya lebih dari itu. Ning kula qadarullah bisa kumpulkan 9, dan ada 24 hadis tentang adab kubur. Sehingga ini semua bisa kita pahami, kita simpulkan kalau adab kubur itu benar-benar ada, dan itu harus kita mintakan keselamatannya dari Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama dengan doa setelah tasyahud itu minta keselamatan dari adab kubur. Kemudian yang kedua membaca surat Al-Mulk. Yang ketiga dengan bersolawat. Jadi dari dalil-dalil yang saya baca tadi paling enggak 3 ini dulu kita amalkan. Syukur-syukur mungkin nek nganti dibuktekke gitu kan. Dibuktekke jenengan sedo pas dina Jumat atau malam Jumat. Nah ini kan tibane berarti pun malam Setu nggih. Jadi dek wau sakderenge asar sampai kemarinnya lagi bar asare. Nek niku sampai terbukti dengan sedo kalau wingi sonten dumugi pau sonten. Nah, di antara waktu itu, maka dijamin siksa kubur selamat bebas. Itu ciri husnul khotimahnya. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, wabillahi taufiq semanten. Wonten ingkang badhe tanglet? Dan enggak? Dek, mau nanya enggak, Dek? Kita tutup dengan doa nggih, dengan aminkan buat isi waktu sampai jam 9, ya, masih 8 menit.
Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalalika wa 'azimi sultanik. Rabbana lakal hamdu anta nurus samawati wal ardi wa man fina wa lakal hamdu la ilaha illa anta subhanaka inna kunna minadh dhalimin wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka samiun qaribun mujibud da'wat wa ya qadiyal hajat. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana ighfir lana dhunubana wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu rabbana innaka ra'ufur rahim. Rabbana ighfir lana dhunubana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighara. Allahumma ighfir lahum warhamhum wa'afihim wa'fu anhum wa akrim nuzulahum wa wasi' madkhalahum waghsilhum bil ma'i wasalji wal barad. Allahumma ja'al kuburahum rawdun min riyadil jinan wa la taj'al kuburahum khufaran min khufarin niran. Ya arhamar rahimin irhamna waghfir lana ma qaddamna wa ma akharna wa ma a'lanna wa ma asrarna wa ma anta a'lamu bihi minna la ilaha illa anta subhanaka inna kunna minadh dhalimin wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama waj'alna lil muttaqina imama. Allahumma ja'alna muqimina shalah min dhurriyyatina rabbana wa taqabbal du'a. Allahumma ja'al hadzal baladan aminan mutma'innan warzuq ahlahu minas samarati waj'alna wa banina an na'budal asnam. Allahumma inna nas'aluka al-jannah wa ma qarraba ilaiha min qawli wa amal wa na'udzubika minan nar wa ma qarraba ilaiha min qawli wa amal. Allahumma ansur ikhwanana al-mustad'afina fi Filistin. Allahumma ansurhum wa tsabbit aqdamahum wa wafiq alaihim sabra ya arhamar rahimin. Allahumma asfi mardahum wasfi jarahahum wa taqabbal shuhada'ahum. Allahumma 'alaika bil yahud, Allahumma 'alaika bil yahud, Allahumma 'alaika bil yahud fa innahum qaumul fasiqun fa innahum qaumul kafirun fa innahum qaumud dhalimun. La ilaha illa anta subhanaka inna kunna minadh dhalimin wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Allahumma kfina bihalalika an haramik wa aghnina bifadlika amman siwak. Allahumma shfi mardana waqdi duyunana ya khairar raziqin. Allahumma inna na'udzubika min fitnatil mahya wal mamat wa na'udzubika min fitnatil qabri wa adabil qabr wa na'udzubika min fitnatil masiihid dajjal wa na'udzubika min adzabi jahannam. Ya hayyu ya qayyum ya dzal jalali wal ikram. Allahumma inna na'udzubika minar riba wa na'udzubika minad dain wa na'udzubika min ghalabatid dain wa na'udzubika minal ma'thami wal maghram ya khairar raziqin. Allahumma inna na'udzubika minaz zina wa na'udzubika min su'il akhlaq wa na'udzubika minasy syirki wa na'udzubika minadh dhulmi wa na'udzubika minar riya wa na'udzubika minas sum'ah ya dzal jalali wal ikram. Allahumma inna na'udzubika min su'il akhlaq wa na'udzubika min su'il khatimah wa nas'aluka husnal khatimah ya khairar raziqin. Allahumma arzuqna husnal khatimah, Allahumma arzuqna husnal khatimah, Allahumma arzuqna husnal khatimah. Ya muqallibal qulub tsabbit qulubana 'ala dinik wa ya musarrifal qulub sarrif qulubana ila ta'atik. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah. Allahumma ihdina siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi' lana min amrina rasyada. Rabbana atina ma wa'adtana ala rusulika wa la tuhzina yaumal qiyamah innaka antas sami'ud du'a innaka la tukhliful mi'ad. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa qina adzabannar wa qina adzabannar. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam ajma'in. Akhiru kalam subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.